Ikhwan akhwat, ibu bapak yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semua sama-sama kembali menakiban online internasional subuh yang diawali kita sejak malam, tarawih, qiyamul lail, sampai kita sahur. Kemudian kita sholat subuh, zikir, dan hari ini kita manakib. Sungguh bersyukur, sungguh beruntung. Ini semua adalah kasih sayang Allah melalui Tuan Syekh kepada kita semua, kepada keluarga kita semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada kesempatan pagi hari ini kalau kita lihat di dalam kitab Fadlul Syuhur di bulan Ramadan itu berbicara tentang rahmah. Rahmat itu atau rahmah itu adalah kasih sayang. Hidup di bawah naungan kasih sayangnya, kasih sayang Allah itu betapa nikmatnya. Hidup di bawah naungan kasih sayang guru itu betapa nikmatnya. Secara bahasa, rahmat itu artinya kasih sayang, bisa jadi diartikan kelembutan, bisa jadi diartikan perlindungan kepada kita semua. Artinya rahmat Allah itu adalah cinta Allah, kasih sayang Allah yang aktif menolong hamba-hambanya, bahkan sebelum hamba itu meminta. Nah maka jelas Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Contoh bismillah dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Rahman ini didahulukan. Rahman kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim khusus kepada orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita semua adalah yang pertama rahmat berupa apa? Fisik, jasmani. Allah memberikan kepada kita semua kasih sayangnya adalah apa? Kesehatan, makanan, keluarga, rezeki, nafas. Ini menjadi penting. Karena yang membedakan kematian dan kehidupan itu hanya nafas. Kata Abah ketika kita bernafas, keluar, kemudian masuk lagi, hidup. Keluar lagi nafas kita, tarik nafas lagi, masuk, hidup. Ketika keluar nafas kita, ditarik lagi nafas, hidup. Pas keluar, tidak masuk, maka kematian. Nah artinya sedikit sekali, tipis sekali perbedaan kehidupan dan kematian antara nafas masuk lagi atau keluar, tidak masuk lagi. Maka tiada lain asyakur. Abah mengajarkan kepada kita wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau bersyukur, bahkan kalimatnya syakur. Syakur itu artinya di atas syukur. Kalau bersyukur kita dapat sesuatu, diterima, terima kasih. Mendapat sesuatu yang kita inginkan, terima kasih. Tapi kalau syakur adalah kita dapat, tidak dapat, itu bersyukur. Nah, kenapa? Ya kita tadi hakikatnya. Rahmat Allah betapa luar biasanya masih kita diberikan nafas. Jadi, nafas kita tadi sampai hari ini. Maka kita dapat tidak dapat, sebenarnya kita sudah dapat apa yang kita inginkan, apa yang belum kita harapkan dari Allah. Minimal tadi nafas yang luar biasa. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rahmat yang pertama. Bentuk rahmat yang pertama adalah jasmani atau fisik. Belum lagi rahmat berupa jiwa, psikologis, mental. Hati bisa menjadi tenang. Ini rahmat Allah. Hati bisa menangis, diri kita bisa menangis, terharu karena zikir kita, karena taubat kita. Ini adalah rahmat. Diberi harapan-harapan di masa depan. Andaikan kita hidup tidak punya harapan untuk esok, untuk minggu depan, untuk bulan depan, tahun depan, di masa yang akan datang. Wah, kebayang seperti apa. Allah berikan di hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita untuk apa? Diberikanlah harapan-harapan di masa depan. Itu rahmat yang sifatnya psikologis. Rahmat yang sifatnya mental, kejiwaan kita. Allah hindarkan kita dari putus asa. Allah pertemukan kita ketenangan melalui guru mursyid kita. Ini mahal sekali. Dengan kita dipertemukan guru, dengan kita dipertemukan dengan syekh mursyid, ini adalah secara psikologis
menjadi tenang. Kita punya harapan di masa depan. Tidak hanya harapan-harapan kita di dunia, di masa depan, tetapi harapan kita nanti setelah selesainya di bumi ini. Setelah selesainya kita bergeser ke alam barzah, ke alam akhirat, kita punya ketenangan secara psikologis karena kita punya guru. Kita punya sesuatu yang menjamin, seseorang yang menjamin untuk kepentingan kita semua. Nah, ini juga rahmat. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua, Bapak Ibu ikhwan akhwat, adalah tidak hanya yang sifatnya kelihatan saja. Banyak yang tidak nampak oleh kita kalau kita pikirkan, tadaburi, maka banyak sekali. Rahmat kita secara psikologis. Belum lagi rahmat kita secara spiritual. Kita bisa zikir, kita bisa sholat, kita bisa berbuat baik, kita bisa bersedekah, kita bisa khotaman, kita bisa manakiban online, offline. Ini semua bentuk kasih sayang Allah melalui guru kita. Ini bentuk kasih sayang guru kita. Hakikatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Artinya yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kasih sayang kita, kasih sayang Allah kepada kita untuk bagaimana kita bisa menjalankan dalam rangka mengamankan, melestarikan thariqah ini. Kita hari ini bisa saum, hari ini bisa puasa, hari ini kita bisa sahur, biasa qiyamul lail. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah yang sifatnya spiritual. Nah, maka lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, rahmat Allah itu datang kepada kita semua, bisa jadi belum kita minta. Dan memang banyak yang belum kita minta, tapi Allah berikan kepada kita semua. Rahmat Allah berupa fisik tadi, rahmat Allah berupa mental tadi, rahmat Allah berupa spiritual tadi. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah yang betul-betul kita syukuri bahwa kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita lihat di dalam kitab Fadlus Syuhur, Allah mengatakan, kenapa ini semua? Artinya rahmat Allah itu kita nggak minta pun kita dapat. Apalagi kita benar-benar menjadi orang yang berbuat baik, yang muhsin, ditambah-tambah rahmatnya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Abah mengajarkan kepada kita adalah bukan hanya muslimin muslimat, mukminin mukminat, tetapi muhsinin muhsinat. Dengan kita menjadi muhsin, artinya kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Cara kita mendatangkan rahmat Allah yang lebih untuk kepentingan kita semua, selain rahmat Allah yang dijamin untuk kita semua, tiada lain kita undang rahmat Allah itu, kita menjadi orang baik, menjadi orang muhsin. Apa ciri orang muhsin? Ciri orang muhsin adalah jangan jauh-jauh. Semua yang diajarkan guru kita, pengersa abah kepada kita adalah jalan untuk menjadi muhsin. Jalan untuk menjadi orang yang berihsan. Semua amaliyah kita, dari cara kita menjaga wudhu, dari kita untuk bagaimana kita sholat, cara kita berzikir, khotaman, manakib, dan amaliyah-amaliyah lain. Apalagi kita puasa. Puasa kita, saum kita tidak hanya saum fisik. Saum kita lahir batin. Saum kita tidak hanya sampai saum awam. Saum kita terbimbing secara spiritual. Saum kita menjadi khos. Saum kita menjadi takhusus. Khawasul khawas. Puasa kita tidak hanya menahan lapar dan minum dari terbit fajar waktu imsak sampai kita terbenamnya matahari di waktu maghrib. Tetapi kita jaga apa? Pikiran kita ikut berpuasa, jangan berpikir hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga hati kita dijaga, jangan sampai benci sama orang, merendahkan orang lain,
Mulut kita dijaga. Jangan sampai merendahkan orang lain. Hibah orang lain. Karena apa? Al-lisanu mu'akkalun bil bala. Lidah sumber malapetaka. Nah, semua imsak. Makanya apa? Kalimat imsak itu tahan. Tahan gitu ya. Imsak. Nah, makna imsak ini artinya tidak hanya kita untuk menahan daripada apa? Tidak hanya menahan dari kita makan dan minum. Tahan dalam hal apapun. Imsak. Mau merendahkan orang lain, imsak, tahan. Mau menggunjing orang lain, imsak, tahan, gitu ya. Mau kita berbuat tidak baik, imsak, tahan. Termasuk di era sekarang, kita jaga sama-sama, termasuk diri saya. Dari media sosial kita, imsak, tahan. Daripada kita melihat media sosial, apalagi di situ ada netizen-netizen yang julid gitu ya. Karena eh nauzubillah gitu ya. Netizen kita ini di Asia Tenggara terjulid nomor satu katanya. Di dunia itu nomor 5 atau 7 lah. Nah, artinya daripada kita melihat media sosial, kemudian di situ ada, mohon maaf, misalkan yang tidak suka dengan guru kita, dengan ajaran kita, kita panas. Nah, maka daripada begitu, buka media sosial, imsak, tahan. Daripada scroll-scroll gitu ya, imsak, tahan. Nah, baca Quran saja, zikir saja. Apalagi sekarang terbimbing. Sudahlah daripada puasa siang hari, kita banyak hal yang kita lihat media sosial. Kita sudah aja buka handphone, kita manakib misalkan. Subuh kita buka manakib. Ya nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Sambil tawadur kan, gitu ya. Tapi lebih baik gitu ya. Imsak daripada hal yang lain. Nanti waktu duha gitu ya. Ketika jam 8 gitu kan, 38 kita masuk gitu ya, nggak ada kerja, yang nggak ada kerjaan, yang nggak ada aktivitas, kita dengarkan sambil terkantuk-kantuk, itu lebih baik. Kemudian nanti malam habis taraweh, daripada habis taraweh kita kemana-mana sambil kita ngemil atau makan apa, yang kedua kita dengarkan manakib, itu nikmat. Sudah ada gitu ya, kita dibimbing oleh guru, maka hal-hal lain imsak gitu, tahan gitu ya. Imsak daripada membenci orang, imsak ngomongin orang, imsak merendahkan orang, imsak mulut kita daripada berkata-kata yang tidak baik. Kata Abah, kenapa mulut kita, kenapa telinga kita dekat dengan mulut kita? Karena dikasih tahu mulut ini suara pertama adalah telinga kita. Kalau kita mengatakan kepada orang lain jelek, maka yang jelek itu duluan adalah kita. Tapi kalau kita mengatakan yang baik, maka yang duluan adalah kita yang baik. Kenapa? Karena sugesti yang pertama kali masuk dari mulut kita melalui telinga, bukan telinga orang lain dulu, tapi telinga kita. Nah, maka udahlah imsak. Jadi makna imsak itu tidak hanya menahan yang sifatnya makan dan minum saja. Hakikatnya adalah imsak dari hal-hal yang mengurangi nilai ibadah saum kita. Tidur terus, rebahan, imsak, tahan, yuk kita jalan gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang mengurangi imsak, imsak. Pikiran kita, tontonan kita, pendengaran kita mendengar yang tidak baik, fisik kita berjalan tidak baik, sudah kita imsak. Nah, itu adalah imsak. Nah, hakikat yang sebenarnya imsak itu sendiri untuk bagaimana kita bisa imsak kepada hal-hal yang tidak baik, ya tiada lain hati kita mindfulness bersama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Ismu zikrillah. Hati kita menyebut nama Allah. Hati kita bersama Allah. Bagaimana caranya? Caranya yang telah diajarkan guru mursyid, yaitu lakukan zikir khafi kita. Sepanjang ibadah puasa kita zikir khafi. Ibu-ibu yang mulai memasak waktu sore sambil zikir khafi gitu ya. Mulai sahur zikir khafi. Bapak-bapak yang mulai nyapu bersih-bersih misalkan atau bekerja, sudahlah kita kurangi imsak yang lain. Maka kita replacement dengan apa? Zikir khafi kita. Kita diberikan oleh guru. Nah ini. Nasihat ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya juga gitu. Karena kita semua statusnya sama. Status kita sama murid, seperti imam sholat.
Dia tugasnya imam, tapi di hadapan Allah dia sama-sama adalah hamba Allah. Kita sama. Saya hari ini perannya hanya bicara. Saya hari ini perannya hanya ceramah. Tetapi di hadapan Abah sama kita semua murid yang sedang belajar. Karena kita semua masih ada hawa nafsu yang ya siapapun, wakil talqin, mubalik sama semuanya. Yang hebat adalah guru kita dan murid yang diselamatkan oleh gurunya. Nah, itulah harapan kita semua. Nah, maka tiada lain adalah bahwa cara kita untuk menjadi muhsinin agar dekat dengan rahmat Allah tiada lain dari semua amalia kita baca Quran, dari semua amalia kita bersedekah misalkan atau hal-hal yang baik. Yang paling hebat adalah tadi apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka zikir inilah zikir dan riadoh-riadoh yang lain gitu. Zikirnya dua, zikir jahar dan zikir khafi. Riadoh yang lainnya ada khotaman, ada manakib. Zikir khotaman manakib DKM, zikir khotaman manakib, salat-salat sunnah dan maklumat-maklumat Abah. Nah, itulah karena jelas wa a'zamu karomatihi adalah apa? Karomah guru mursyid yang paling besar adalah zikrullah, zikir gitu. Zikir yang tidak terdengar oleh malaikat. Hafazah. Tidak terlihat oleh seorang malaikat pun. Yang tidak dapat menuliskannya. Juga setan, iblis yang tidak dapat merusaknya. Itulah zikir yang terpendam di dalam hati kita. Yaitu zikir khaufi. Inilah cara kita untuk solusi daripada kita bisa imsak dari hal lain. Maka libatkan kolbu kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muhsinin Bapak Ibu. Nah, maka cara muhsinin kita selama kita ibadah puasa ya tiada lain. Kita ikuti saja amalia mursyid cara kita berbuka nanti sore ya. Kita tawasul dulu, kita doa, kemudian kita tajil gitu ya. Kita sholat maghrib, zikir, baru kita makan gitu ya. Kemudian kita lanjutkan amalia kita sampai malam gitu. Ini riyadhah betul. Ini Ramadan pertama ya. Nanti Ramadan kedua, Ramadan ketiga. Ini Ramadan pertama. Mumpung kita sudah masuk Ramadan pertama. Diberikan motivasi untuk diri saya, kita semua. Kita amalkan niat. Selama Ramadan penuh di Ramadan pertama ini. Kita mengikuti daripada amalia Syekh Mursyid. Kita niat di hati. Kita pertama adalah niat kita sholat awal waktu. Itu menjadi penting. Jadi kalau hari ini libur, 2 hari, 3 hari, kita niat nih sholat awal waktu. 5 menit minimal sebelum waktu sholat kita sudah siap. Gitu. Makanya jam bekernya itu kalau ikhwan itu jangan waktu azan dengan sholat azan. Kalau saya jam bekernya itu 30 menit sebelum waktu sholat itu udah bunyi gitu. Artinya persiapan sholat. Nah minimal 15 menit. Jadi jam beker di handphonenya itu jangan pas waktu sholat. Jadi pas azan langsung suara Allah suara azan gitu di handphonenya. Nah kalau kita diajarkan Abah 5 menit sebelum waktu sholat kita sudah siap. Jadi ketika kita duduk diam persiapan tiba-tiba azan masuk waktu. Nah langsung kita azan atau kita langsung berdiri sholat sunnah qobliyah. Nah, itu yang diajarkan guru gitu ya. Nah, kita niat saja minimal dari semua amaliyah kita, kita niat kuatkan perbaiki sholat kita. Cara memperbaiki sholat kita apa? Ya tiada lain. Salah satu cara adalah mengkondisikan diri kita, yaitu 5 menit sebelum waktu sholat kita terkondisikan. Kita sudah punya wudhu, kita sudah ready, sudah siap di atas sajadah gitu ya. Kita sudah menunggu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita untuk belajar di riadoh di bulan ini, di Ramadan pertama ini, untuk memperbaiki sholat kita, yaitu sholat awal waktu. Apalagi waktu maghrib. Nah ini tantangan kita nih. Kadang anak kita, istri kita ngajak ngabuburit gitu ya. Jalan-jalan ke sana kemari. Ternyata pas pulang, udah maghrib gitu kan. Maghrib di jalan. Tantangannya lagi apa? Tantangannya itu adalah ketika bukber.
termasuk saya gitu ya. Bukber ketika acara dosen-dosen, bukber ketika teman-teman misalkan di pekerjaan, bukber di organisasi. Keren bahasanya buka bersama. Tapi Bapak Ibu Masya Allah namanya bukber itu di rumah makan gitu ya. Tidak hanya kita, banyak sekali. Kita mau sholat pun yang ngantri, kita mau wudhu pun ya banyak sekali. Yang ada apa? Sholatnya tidak awal waktu, zikirnya ketinggal, sunnah-sunnahnya, khotamannya, apalagi tarawehnya. Nah, nah maka mengkondisikan diri kita itu menjadi penting. Bagaimana caranya kita bukber, tapi kita kondisikan. Misalkan sebelum waktu bukber, kita cari dulu tanya di mana masjidnya, di mana musolanya, begitu. Atau mungkinkah seandainya ruangan ini dijadikan tempat sholat, misalkan, nggak mesti harus di musola atau masjid. Paling enak lagi bukbernya bersama siapa? Bersama ikhwan akhwat. Nah, itu paling enak. Saya senang kalau seandainya buka bersamanya dengan ikhwan akhwat. Apalagi buka bersamanya manakiban. Nah, maka manakib-manakib Ramadan ini saya melihat banyak bergeser. Yang tadinya pagi, yang tadinya zuhur, akhirnya pada asar. Jam 4 mulai. Ketika itu nanti langsung apa? Langsung buka bersama, sholat, zikir, sampai terawih. Wah, nikmat sekali itu. Jadi manakibnya dialihkan menjelang maghrib. Semuanya dapat daripada tuntunan daripada Syekh Mursyid kepada kita semua. Nah, itulah muhsinin Bapak Ibu ikhwan akhwat. Nasihat ini untuk kita semua termasuk saya bahwa cara kita mendatangkan rahmat Allah adalah kita menjadi muhsinin. Contoh-contoh muhsinin tadi. Apalagi jelas di bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan yang pertama ini, bahwa 10 hari pertama, kedua, ketiga, itu sudah ada diberikan. Ada ampunan, ada rahmat, ada pembebasan dari api neraka. Nah, kita mendapat rahmatnya setiap hari, setiap saat. Mumpung kita berada di Ramadan pertama, di saum di hari pertama gitu ya. Kita bersusah payah, nggak apa-apa. Tubuh kita belum bisa adaptasi gitu ya. Yang tadinya tahajud, tidak makan gitu ya. Hanya ngemil, masih kuat subuh gitu ya. Sampai isrok. Wah, kalau sudah malamnya kita tidurnya malam, kita sudah qiyamul lail, kemudian makan sahur jam 3. Terasa betul matanya, terasa betul ngantuknya begitu ya. Tanpa disadari duduk kok tidur gitu. Ada suara buaya tadi, kaget saya. Langsung saya bangun. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, murid-murid Abah yang saya hormati, berkah segalanya semuanya selamanya. Cukup saya dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.